Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, kanal yang memuat berita-berita utama dari beberapa media di Indonesia, edisi Selasa 19 November 2024. Kita awali dari kompas.com dengan kabar dari Semarang yang memberitakan masalah banjir rob di Tambak Lorok, Semarang Utara menjadi perhatian serius pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunariyati mengatakan, rob harus segera ditangani agar tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan khususnya masyarakat Tambak Lorok. Dikatakan Hefearita, nelayan di situ setiap 2 tahun sekali harus mengeluarkan minimal 100 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk meninggikan rumah masing-masing. Biaya yang cukup besar itu akhirnya juga berdampak pada pembiayaan pendidikan anak-anak di kawasan pesisir Kota Semarang tersebut. Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BBWS, Lanal Semarang, PLN, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan pembangunan sheet pile di Tambak Lorok. Biaya pembangunan itu sebesar 230 miliar rupiah. Sheet pile adalah dinding vertikal yang berfungsi untuk menahan tanah dan mencegah air. Selanjutnya dari dunia pendidikan, antaranews.com memberitakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti meminta guru tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar, melainkan memperhatikan kondisi peserta didik guna menekan angka bunuh diri dan stres pada remaja. Ia mengatakan kebijakan yang disusun oleh pihaknya kini mewajibkan guru tidak hanya mengajar sesuai dengan bidang studi, namun juga memberikan layanan bimbingan yang tidak lagi hanya terfokus pada guru bimbingan atau konseling atau BK. Masih kata Muti, pihaknya juga berupaya memperkuat pendidikan karakter di tiap satuan pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengikuti berbagai pelatihan terkait peningkatan kapasitas layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya dari Jakarta, detiknews.com mengabarkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel menggugurkan status tersangka kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016. Tom Lembong memaparkan sejumlah alasan yang membuat dirinya meminta status tersangka digugurkan. Sidang pra-peradilan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin 18 November 2024. Tom Lembong bertindak sebagai pemohon dan Kejaksaan Agung sebagai termohon. Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejagung tidak sah. Dia menilai Kejagung telah bersikap sewenang-wenang. Selanjutnya beralih ke bidang kebudayaan. Detik Travel memberitakan Menteri Kebudayaan Fadly Zon membeberkan bahwa Indonesia akan mengajukan 3 warisan budaya sebagai warisan budaya tak benda pada Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO pada Desember 2024. Menurut Fadly Zon, dalam beberapa tahun terakhir upaya pelestarian budaya semakin ditingkatkan melalui program-program konkret seperti pengajuan warisan budaya kepada UNESCO dan yang paling dekat itu pada bulan Desember 2024. Fadly Zon menjelaskan hal itu saat menghadiri acara apresiasi warisan budaya Indonesia atau AWBI 2024 di Jakarta Sabtu malam. Ketiga warisan budaya yang akan diajukan sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah Reok Ponorogo, alat musik kolintang, dan busana kebaya. Selanjutnya dari arena tinju, juara.net memberitakan legenda tinju dunia Mike Tyson angkat bicara terkait kekalahannya dari Jake Paul pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Mike Tyson berakhir menelan pil pahit kekalahan saat menghadapi Jake Paul pada duel tinju akhir pekan ini. Dalam duel yang berlangsung selama 8 ronde itu, Mike Tyson tampil intens di awal duel. Tapi beberapa ronde setelahnya, Mike Tyson terlihat mulai kelelahan. Fisiknya yang telah berusia 58 tahun tidak bisa bohong. Mike Tyson lambat bergerak dan menjadi sasaran serangan Paul. Mike Tyson pun akhirnya dinyatakan kalah lewat keputusan angka. Meski kalah, Mike Tyson tetap mendapatkan banyak simpati dari berbagai pihak. Selanjutnya dari detiknews.com memberitakan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT143 TJK PGK dari Belitung tujuan Bangka dialihkan ke Bandara SMB 2 Palembang. Pesawat tersebut dialihkan karena alasan cuaca buruk. Ia benar karena cuaca buruk, jadi ketika akan mendarat di Bandara PGK, tiba-tiba visibility atau jarak pandang menurun karena hujan deras. Demikian kata Kepala Divisi Operasi dan Servis Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Ahmad Amin Ahsan Alfian pada hari Senin tanggal 18 November 2024.
Pesawat Lion Air tersebut terbang dari Pulau Belitung menuju Bangka pukul 10:39 waktu Indonesia Barat. Sedianya pesawat mendarat pukul 11:30 waktu Indonesia Barat di Bandara Depati Amir, Bangka. Kembali dari Jakarta, liputan 6.com memberitakan calon pimpinan Capim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setio Budianto menanggapi pertanyaan Komisi 3 DPR RI terkait urgensi operasi tangkap tangan atau OTT ke depan dan rencana penggunaan strategi lain penuntasan kasus korupsi seperti yang dilakukan Polri dan Kejaksaan Agung. Setio Budianto mengatakan sejumlah ini OTT masih diperlukan, hanya saja KPK memang perlu menggunakan langkah itu secara selektif, seperti misalnya untuk mengungkap kasus-kasus besar. Jadi harus selektif dilaksanakan secara rigid, secara bersih, tanpa melakukan hal-hal yang tidak perlu, dan bisa membuka kasus-kasus yang lebih besar lagi. Jelas Prasetyo. Selanjutnya CNBC Indonesia dari Jakarta memberitakan investor Cina berbondong-bondong bakal masuk ke Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman, menyebut jumlahnya mencapai ratusan investor Cina yang berminat masuk ke Indonesia. Kemarin saya terima delegasi Cina dari Chinese Chamber of Commerce. Ada lebih dari 100 pengusaha makanan dan minuman. Kemudian saya terima lagi dari Xinjiang, China. Itu juga ada 40 perusahaan makanan minuman datang ke sini. Jadi mereka berbondong-bondong ke Indonesia melihat potensi pasar di Indonesia. Para investor juga bukan hanya berjualan, tetapi akan membangun pabrik sehingga bakal menyerap tenaga kerja. Pengusaha Cina tersebut sudah mulai melakukan pergerakan termasuk membeli tanah untuk membangun pabrik. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.